Lai sudah tahu belum? Ya. Sofiatul berurai mata minta maaf atas dirinya. Kiamat dan Edis Pak Bom Bom juga minta maaf di live itu. Saya belum tahu. Di mana itu? Kenapa dia minta maaf? Aku tahu alasannya kenapa minta maaf. Tahu, nanti buka ya. Maunya ini digiring si Julius lah. Apa masalahnya? Sob Katul teman-teman membawa nama Pendeta Gilbert. Saya curiga dari Indonesia ada mengirim dana sama mereka untuk membiayai penghujat ini semua. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perseteruan tragedi donasi masih terus berlanjut yang sangat luar biasa viral ya, dan ini menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi umat muslim ya. Melihat anak-anak Tuhan, anak-anak teos ini baku hantam tragedi tragedi donasi yang dimana Rudia Hanes ini merasa terfitnah dan membuat bantahan sampai Sofiatul ini benar-benar terancam. Edis ini sudah mulai ketakutan. Ternyata Edis ini memang sebenarnya pengecut ya. Bukan ternyata, kita juga sudah tahu bahwasanya Edis ini pengecut, memfitnah si Rudy Hanes. Tapi begitu didatangi dia lari. Itu memang terbukti. Memang saya paham betul siapa Edis ini. Dari dulu kok kita kenal sudah puluhan tahun, bukan sehari dua hari. Jadi kalau Edis ini pembohong, kita umat muslim ini sudah tahu gitu ya. Nah, Kristen-Kristen yang baru-baru kenal Edis saja yang mengidolakan. Kalau yang lama-lama tidak ada yang mengidolakan. Dia bodoh itu, tidak tahu isi kitab itu si Edis ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Aku membuat live ini karena kuliah Syedis mulai menangis-nangis ya, meraung-raung, kasihan kali kawan. Tapi itulah efeknya kalau dia terlalu sombong ya. Dia karena sudah di atas saya kayak Paul Zhang lah. Kita lihat nanti ya. Ini aku lihat dia lagi live ya. Ini apa nih? Oh ya, ini lagi live di TikTok dia. Tapi aku nggak ngambil TikToknya, aku ambil YouTube-nya saja ya, biar bisa kalian lihat. Ini dia. Kasihan aku meraung-raung dia. Mengatakan kepada saya, Bang, tahan dirilah, tidak usah ditanggapi lah, Bang. Orang seperti itu ngapain ditanggapi? Saya mohon maaf kepada kalian karena saya tidak bisa menuruti saran kalian. Nah kan, karena saya harus memberikan informasi yang benar. Nah, kasihan aku lihat dia kawannya. Kalau gaya kemarin, ini yang terakhir kali aku bicara tentang ini, penipunya ini kawan. Aduh. Kalau dia memberi informasi bisa, ada dibuatnya ini nomor rekening. Aduh. Ya ini ya. Kolekte pendirian rumah apologet BRI. Kasihan aku kawan. Aduh. Kawan, inilah orang yang nggak tahu diri kawan. Dia aja mengajukan donatur. Ketika dia mengajukan donatur, aku nggak ribut. Ketika aku mengajukan donatur, ributnya minta ampun. Najis tralala. Aku selama live tak pernah aku pampang fotonya gini sepanjang-panjang siaran. Mantap, fotoku dipampang-pampang kan. Lanjut. Supaya kalian mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi begini teman-teman. Mengetahui kebenaran sesungguhnya, kebenaran apa? Dia aja nggak tahu apa pra-peradilan. Bagaimana kita mau uji kebenarannya? Aduh. Lawak ya.
Ini namanya ini Rudi. Saya juluki dia Rudi Iskariot. Ya, kalau si Edi saya juluki Oon bersertifikat. Sang Oon bersertifikat. Edi TV. Si goblok bersertifikat. Oke. Lanjut. Bukan tanpa alasan saya menjuluki dia sebagai Rudi Iskariot. Kenapa? Begini. Jadi dia ini mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga. Nah, dia bicara tentang Yudas Iskariot masuk surga, ya kan? Ku ajak dia membuktikan, tidak akan berani tuh kawan. Ya kan aku terbuka kawan, ku bilang Yudas Iskariot ke surga, harusnya dia uji dong. Jangan ngomel-ngomel kayak mama-mama. Aduh Edis, langsung live dia kan, begitu keliling-keliling, langsung live dia kawan. Ya, memang bukan levelku ini untuk bersaing kawan. Oh kau pinjam minta donasi lah, dia juga minta donasi kok, baca itu. Ya. Tapi pura-pura dibilang kolekte. Masa? Aduh, memang on ya, kita dengar ya tangisannya ini. Iskariot itu berjasa. Nah, dia mempelintir. Mana pernah aku bilang Judas Iskariot berjasa? Tidak pernah aku bilang Judas Iskariot berjasa. Justru Judas Iskariot dipakai iblis untuk menggagalkan penyalipan, kok dibilang berjasa. Kalau Judas Iskariot berjasa, iblis pun berjasa. Inilah dia nggak ngerti apa yang diucapkannya. Tapi aku udah slow ya, nggak marah-marah lagi, biarin aja. Karena ada semenjak dibilangnya pra peradilan itu bisa surat menyurat kawan, aku ucap orang yang memang dungu, ya, Oon bersertifikat. Pergi dulu kalian ke Cada bilang, Edis si dungu bersertifikat. Aduh, bukan On ya si dungu bersertifikat. Aduh. Inilah salah satunya makhluk dungu yang punya sertifikat. Jadi inilah dipamerkannya ke orang bahwa pra peradilan itu bisa surat menyurat. Dia pakai kacamata kawan, kalau dibukanya kelihatan wajahnya itu apa? Gundah gulanu. Nah, ketika dia mengeluarkan statement seperti itu, tentu saja banyak pihak-pihak begitu ya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengkritik dia atau mengatakan bahwa pandangannya itu tidak benar. Nah, memang betul, tidak kusangkal. Banyak pendeta minta mereka menguji, gak kayak Sedis. Ya, awak mau menguji nggak dikasih, bacotnya banyak kali, lari ke sana kemari, lari. Wah, kau urus dulu. Apa urusannya nak batak sampai berdiskusi? Oon dungu bersertifikat. Si dungu bersertifikat, itulah Sedis. Aduh, bahagia kali aku hari ini wah. Entah apa yang membuat aku bahagia, penting bahagia aja lah. Itu sudah jelas sekali memang kesesatan berpikir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Ya, kalimat celaka menurut dia apa sih? Tahu nggak dia ketika di perahu, murid-murid Yesus mengatakan apa? Celakalah kita, termasuk Yesus celaka. Bengak. Makanya aku bilang, pendebat nomor 1 di Indonesia ini apalagi tentang Bible. Sang debater bukan sombong. Dia tidak mengerti kalimat celaka di situ. Kalau hanya karena kalimat celaka, kita buat kalimat celaka. Ketika Yesus di perahu datang angin topan, apa kata murid-muridnya? Tuhan, celakalah kita, angin topan begini begono. Berarti orang itu masuk neraka. Aduh. Kasihan dia Babang Edis. Aduh. Tunggu dulu kawannya, aku ada yang mau aku periksa sebentar. Sabar dulu. Suaranya ada ya. Tunggu ku periksa dulu ya sebentar. Sudah ada ya suaranya. Ku buka dulu ya. Sudah ada ya suara. Oh, udah. Nah, jadi kawan-kawan, kalian lihat Babang Edis ini kan. Kalau aku bertanggung jawab kawan, apa yang kuucapkan berani kupertahankan. Silakan siapa saja mau nguji. Kalau Edis ditantangnya MYM mau naik, tidak dikasih-kasih. Seolah-olah dia hebat, dibilangnya MYM takut. Kan fitnah kawan.
Paham ya? Ada itu video MIM, lihat saja. Ditantangnya aku. Oh, dia nggak berani nantang aku. Kalau berani aku bali-bali habis. Aku tantang dia nggak berani. Ya, curahan hati Sedis. Kasihan aku sebenarnya kawan, tapi dia terlalu angku, terlalu sombong. Donasinya ini kawan udah 1 tahun, mungkin udah 8 bulan lah. Tapi sampai hari ini kalian lihat, ada nggak batu bata 1 biji dibelinya? Nggak ada. Alangkah lebih baiknya kalau dia itu tidak dilahirkan. Seperti itu. Ketika Tuhan Yesus membasuh ke-12 kaki ke-12 murid-murid. Nah, lihat ya. Alangkah lebih baiknya dia tidak dilahirkan. Ini Sedis nggak tahu pepatah ini. Sudah lahir belum? Sudah. Tapi kenapa Yesus mengatakan alangkah baiknya dia tidak dilahirkan? Itulah bundir. Bundir itu adalah contoh, apa namanya itu, ungkapan orang yang sudah lahir bagus tak dilahirkan. Tidak dilahirkan apa artinya? Tidak pernah ada atau mati. Paham ya? Tidak pernah ada atau mati di dalam kandungan. Kan dibilang alangkah baiknya tidak dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan, itu definisinya apa? Dia sudah menjadi janin, sudah menjadi manusia di dalam perut, tapi nggak lahir, artinya mati kan. Kalau bicara Bible, mana ada lawanku? Esra Soro ku bal-bali, Deki Ngadar ku bal-bali, doktor apa namanya dari STT Jakarta itu ku bal-bali, MYM sampai bilang-bilang aku gila. Ya. Kenapa mereka itu otaknya tidak bisa keluar dari rutinitas seperti biasa? Kalau aku bisa. Kalimat tidak harusnya dilahirkan, paham ya? Arti katanya itu dia sudah ada di dalam perut, sudah jadi manusia. Sama dengan Yudas sudah jadi manusia belum? Sudah. Tidak dilahirkan artinya apa? Mati. Maka dia, siapa yang mematikan dia? Dia sendirilah. Paham ya? Itu sudah dinubuatkan ya. Tuhan Yesus mengatakan, memang kalian semua ini bersih, tetapi satu dari kalian itu tidak. Nah, ya di sini nggak ngerti ketika membasuh kaki murid-murid itu kawan. Dia hanya tetap mencari kesalahan Yudas, tapi dia nggak membaca ayat di dalam ayat itu apa katanya? Barang siapa tidak kubasuh kakinya, maka dia tidak akan menjadi bagian dari aku. Memang kalian sudah bersih, tapi satu yang tidak bersih. Makanya dibasuh Yesus kakinya. Oh ini nggak tahu apa-apa kawan. Aduh. Apa namanya itu? Goblok bersertifikat, begoder bersertifikat ya. Itu aja judul nanti buat ya, begoder bersertifikat, Edis. Jadi sebenarnya sudah ribuan ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu adalah sosok pengkhianat. Ya. Kalian lihat betapa gobloknya dia kan, ribuan ayat. Kalau dapat kalian temukan di dalam Bible, ribuan ayat berkata Yudas itu pengkhianat. Potong kupingku. Aku berani bertaruh karena aku tahu dia dungu. Pintarnya nggak ada sedikit pun. Ya. Tapi kalau menghujat, ku akui dia pintar, bukan pintar berani. Kenapa berani? Karena di luar negeri. Coba di dalam negeri, kan ada videonya itu kan. Aduh, kasihan sih aku sebenarnya. Tapi dia terlalu angku. Sosok dikatakan itu bahkan lebih baik dia itu tidak dilahirkan. Nah, tetapi Rudi ini membela Yudas Iskariot dengan mengatakan Yudas Iskariot itu adalah pahlawan. Nah, dia ini bego. Saya nggak pernah mengatakan Yudas Iskariot. Aku hanya mengatakan Yudas Iskariot ke surga. Bukan aku yang membela, Yesus. Sahabat karibku yang aku percayai. Siapa yang dimaksud? Yudas kan. Kaulah dulu kutanya, kalau kau punya sahabat karib yang kau percayai, ingin nggak kau dia binasa? Kan tidak kan? Makanya sudah kubukakan dia 1 Korintus 15 ayat 5. Ketika Yesus bertemu dengan Kefas dan 12 murid. Siapa 12 muridnya? Yudas kan sudah mati. Sudah. Terus kok dibilang 12? Matias belum diangkat. Itu di Kisah Para Rasul. Ketika bicara tentang 1 Korintus 12 itu kan Yohanes 20 itu. Masih jauh itu belum Yesus naik terangkat ke surga. Paham ya? Aduh. Ini mah remeh temeh ku lawan ini. Nggak ada otaknya kok. Orang dia mengolah kata nggak jelas. Ya aku nih ya. Doktor aja ku lawan. Nah itulah
Ya. Kalau si Edis bilang apa? Begoders bersertifikat. Si bego bersertifikat. Ya, lanjut. Nah, saya melihat atau saya pelajari orang ini, dia ini senang membuat hal-hal yang kontroversi sekalipun dia menyadari bahwa itu salah dan itu konyol. Kontroversi. Jalan keselamatan itu rencana iblis. Tapi ada kulihat dia dengan si sok katul bekatul termentul-mentul. Ya. Dirubahnya pernyataannya kawan. Mana ada ku bilang begitu, padahal jelas sekali rekaman masih ada ya. Cobalah kalian lihat. Yesus bukan Tuhan katanya. Masih banyak orang nonton video dia. Yesus bukan Tuhan aja kawan masih banyak nonton. Karena inilah berbahayanya SSC, Saksi Jehovah ya, sama Mormon. Kalian akan perlahan-lahan digiringnya ikut mereka kawan. Tanpa kalian sadari, itu kan ada banyak orang gila di tempat Yesus itu kan. Tanpa sadar. Lama-lama mereka akan percaya Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus sudah mulai mencakarkan doktrinnya. Maka nanti mengatakan, ya, Yesus bukan Tuhan karena penggemarnya ini dungu semua bintolol. Maka mereka percaya kawan. Paham ya? Nah ini harus berhati-hati kawan. Aduh. Karena yang dia cari adalah hal-hal yang heboh, viewers, perhatian begitu. Nah, padahal dia sendiri yang mencari itu kawan. Kalau aku sejak kemarin tidak ada ku cari itu. Bahkan aku sebulan libur. Apa mau ku cari? Dia kalau nggak ada itu nggak makan. Nggak percaya kan? Cobalah. Edis tanpa koin, tanpa AdSense, tidak akan makan. Ku jamin itu. Mau dengan apa? Lihat aja dia pagi, siang, sore, malam live. Paham ya kawan-kawannya? Aduh, sebenarnya aku udah jijik melihat orang ini kawan. Tidak lawanku. Iri katanya, entah apa yang mau ku irikan dengan dia. Tadi udah ku ajak kalian tur. Kelilingkan dari rumahku sampai ke gereja. Mampu nggak Edi seperti itu? Tidak mampu kawan. Dia ini hanya menyebarkan yang namanya makian kepada Islam, kebencian. Henry Tarigan itulah sponsor dia. Katanya, oh ngapain dibahas-bahas kayak dia sponsor kau. Kau tinggal di rumahnya, ya kan? Nanti mau ku kasih lagi alamat series. Aduh, tunggu ya pelan-pelan kawan. Aduh, udah ku suruh orang melihat dia ada di situ. Alah. Jadi kasihan sebenarnya sih, tapi apa boleh buat lah. Saya pelajari orangnya seperti itu. Nah, ketika saya tahu wataknya, dia bahkan mengatakan pendeta ini sesat, isi kepala kotoran, otaknya kotoran. Jadi bahasa-bahasa dia selalu begitu. Saya Ya iyalah. Kalau bego bintolol tentu isi kepala kotoran. Aduh. Ya dikatakan Gilbert begini begitu, dikatakanlah begini begitu itu apa? Dan yang kukatakan kan benar. Akhirnya Pak Gilbert waktu itu kan buat surat terbuka, ya masalah apa itu kawan Tritunggal. Dia dengan Joshua Teo waktu itu kelahi kan. Esatoru begini begitu, bom dikatakan bom surombom, otak kotoran. Lah iyalah. Aku kan orangnya iya katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari iblis kawan. Ya. Beda dengan Sedis. Bagaimana menyenangkan orang kalau saya nggak mau. Waktu itu saya ada konflik dengan bom. Sebenarnya itu kan ada yang sandiwara, ada yang benaran ya. Waktu itu yang ini benaran bukan sandiwara. Ketika berbicara tentang Daud tidak ke sorga, protes orang itu kawan. Ayo kita debat, ku bilang. Ya. Tahu kalian lawanku berapa? Satu Rumi itu lawanku, hanya aku seorang diri yang punya dalil bahwa Daud tidak ke sorga. Ngamuk-ngamuk dia, oh dia penulis kitab suci katanya. Jadi karena penulis kitab suci, oh dia begini bogono, ya Alkitab yang membilang. Kau bacalah kisah para rasul, ku bilang. Bukan Daud yang naik ke sorga, dia sendiri pun mengatakan bukan dia. Aduh, ya. Kawan-kawan, kadang ya kasih aja kuliah. Pokoknya dia begitu mudahnya mengatakan
atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata makian seperti itu. Oh iya dong, namanya juga dunia entertain sebagian ya. Itu yang selalu saya dengar. Nah, sehingga saya hilang rasa mood, rasa simpati dengan orang ini. Hilang rasa simpati, maka pakailah Mentari, Pro Excel. Ya, kan on dia kawan. Hilang rasa simpati. Dia saja tidak pernah diskusi sama, pernah dulu waktu dia masih unyu-unyu ya. Setelah dia jadi sukses gini, dia aja tidak pernah diskusi sama aku. Lantas kenapa disinggung-singgungnya aku? Kan bengak kawan, bengak. Nah, ketika saya mulai konsentrasi ke penginjilan saya lewat sosial media. Mana ada penginjilan kau lewat sosial media? Penghujatan kau lewat sosial media ada. Nama orang ini itu mendadak tenggelam. Orang-orang sudah mengenalkan dia dan channelnya itu sepi. Kok tenggelam? Belum pernah aku mendengar itu kawan. Tenggelam katanya aku dulu. Aku nggak tenggelam Des. Sudah aku bilang bahwa aku live di TikTok. Kalau di TikTok aku kan sukses waktu itu Des. Pernah satu hari debat kan sampai 5.900.000 dapatnya. Satu kali debat aja itu ya. Tapi bukan itu takarannya. Waktu itu aku sharekanlah di YouTube, dari TikTok ke YouTube pakai StreamYard. Maka banyak kendalanya, patah-patah lah. Ini kan aku laptopku sampai kulempar saking patah-patahnya, jengkel aku pas debat itu ya. Edis kan nggak tahu itu kan, di live itu kan aku bilang pantasan orang nggak melihat, orang lari kemana, ke TikToknya langsung. Paham ya Dis? Kasihan aku kadang lihat orang yang takaran itu katanya kawan. Kalau banyak, aduh. Gak takaran Ledis kasihan aku lihat kodis Begoders bersertifikat. Nah ini Edis, pantatmu itu tangkap, kata dia. Nah ini kawan, aku masih mendukung si Edis. Kan aku yang buat judul ini, tangkap Edis. Kan itu dibilang mereka kemarin, ucilim-ucilim. Aku bilang pantatmu itu tangkap. Mana bisa kau tangkap dia, kan gitu ya. Otaknya singkat, nggak ada isi kepalanya, dikiranya aku memojokkan dia, kan bongak. Kembali ya? Channel dia. Kalau teman-teman lihat ya, perhatikan channel-channelnya dulu. Nah ini perhatikan ya. Ini salah satu video yang diupload dia, ini kalau nggak salah yang nonton sekitar 40.000. Nah dia membuat satu thumbnail ya, dia buat nih, tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, kata dia. Ini dulu Edis TV. Ini dulu waktu dia pemuja Edis TV. Geli aku nama, aduh. Gak pernah aku puja kau Dis. Tapi memang iya aku akui, waktu itu kau kuorbitkan, itu yang benar. Bukan ku puja. Yang benar itu aku mau ngorbitkan dia, karena dia sudah mau lari ke luar negeri waktu itu. Ya, dia kan sempat menghilang, lari ke Singapura kan. Nggak naik-naik karirnya kan. Jadi korbitkanlah dengan itu. Ku buatlah kalimatnya begitu. Tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, ku bilang kan. Karena aku tahu dia dari Singapura. Malah dibilangnya aku penggemar dia. Aduh. Najis terlalah. Fakta. Orang-orang lama tahu Dis. Kau yang nyosor-nyosor ke StreamYardku. Bang aku mau diskusi. Bang aku aduh. Sama di Skype ya. Aduh. Inilah kalau sudah sombong kawannya. Apapun dihalalkan dia. Kalimat apapun dianggapnya sebagai satu keilmuan. Makanya dia nggak malu-malu mengatakan di depan semua orang yang di situ ada ahli hukum bahwa pra-peradilan itu tidak perlu keluar uang banyak, cukup surat menyurat. Belum lihat dia kalau Hotman Paris pra-peradilan lebih dari 100 juta lah. Dan banyak sekali konten-konten saya di repost, di re-upload sama dia. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan penonton. Nah, itulah bedanya Edis dengan sang debater ya. Kalau sang debater, orang repost atau re-upload video saya tidak pernah nyinyir tuh. Itu bedanya. Makanya Edis kemana pertemuan kan, saya punya video tapi diambil orang tuh dapat AdSense banyak dolar, aku nggak dapat, ngapain?
Kalau memang video kau memberkati orang, harusnya kau bersyukur. Kayak aku loh. Videoku dulu diambil orang 100%, nama akunnya pun dibuatnya apa, Wak Labu, Wak Labu channel, baru dibuat lagi sang debitur, ya. Videonya semua tentang aku. Ada nggak aku bilang, oh orang ini mengambil? Ndak, dia ini murid Pak Udin. Satu-satunya pendebat yang mengatakan begitu hanya Pak Udin. Ketika zaman MKC mereka terkenal sekali kan, karena MKC dijual belikan Pak Udin kan. Pak Udin sok menyinggung aku tentang donasi. Aduh, kemarin kawan bercerita, bicaralah dia tentang donasi. Datang kawan ini masuk langsung, Pak Udin, gereja Murtadin itu kan donasinya banyak, kemana kau makan? Lari langsung dia, di kicknya kawanku ini. Pak Udin gak mau dengarkan. Gereja Murtadin kawan, itu dulu proyek Pak Udin Saifuddin. Dimakaninya uang itu sampai tak bersisa. Harusnya gereja Murtadin kan jalan terus itu. Dibawanya ke luar negeri semua. Itulah Udin Cekiti, ya. MKC sudah keluar sekarang kawan. Kalau ku gosok Pak MKC itu bisa 1,5 M Pak MKC. Apakah kau ada terima uangnya? Alasan Pak Udin, oh dia mau beli rumah, saya tidak setuju. Suka-suka dia lah. Ya. Istrinya Pak Udin, Pak MKC. Paham ya? 1,5 M diocok sama Udin Saifuddin. Dimakannya semua kawan. Enak-enak dia pergi ke Amerika. Ongkos ke Amerika kan 30 juta. Kali berapa? Ah, sudahlah. Tapi angkuhnya dia bilang aku, oh saya pernah kirim sama Rusi Mamora, uangnya ndak nampak. Ya nggak mungkin, ku bilang ini uang Pak Udin. Aku begini, kan dikumpulkan semua. Memang on kawan. Aduh, udahlah. Berhadapan dengan orang on, memang kita jadi on. Ya. Inilah makanya saya bilang watak-watak seorang Iskariot. Nah, Pas pula kami sama bilang, nah, apakah ada orang yang sanggup memiliki watak Iskariot? Nggak ada kawan. Yang sanggup itu orang memiliki watak Brutus, Julius Caesar ya. Watak-watak Iskariot tidak ada yang sanggup. Bagaimana Iskariot ini dipilih Tuhan Yesus untuk menyerahkan dia kepada ahli Taurat dan Farisi? Siapa yang mau? Kalau aku nggak mau. Di Yohanes 6, Yesus mengatakan sama muridnya, pergilah kalian, silakan pergi. 70 murid kan pergi. Diminta Yesus, mereka pergi. Apakah Yudas Iskariot mau pergi? Tidak kawan. Padahal iblis belum masuk saat itu. Kenapa Yudas Iskariot mau pergi? Karena dia tahu tidak akan bisa dia pergi, dan dia mencintai Yesus. Manusia di dalam Alkitab yang dikatakan mencintai Yesus cuma satu. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dari mana ayatnya? Orang yang kukasihi, sahabat, orang ku percaya, sahabat karibku, mengangkat tumitnya. Kawan, kalau kau punya sahabat karib, apakah dia tidak mengasihimu? Tidak kan? Saya punya sahabat karib. Kenapa kami dibilang karib? Karena saya mengasihi dia, dia mengasihi saya. 12 murid ini otaknya nggak sampai ke situ kawan. Karena dia tidak bisa melihat tersurat dan tersirat, dan tidak bisa menganalisa ke belakang dan ke depan. Ya kan? Sahabat karibku, orang yang kupercaya. Paham kok arti sahabat karib? Jadi satu-satunya murid Yesus yang paling dicintai Yesus adalah Yudas. Dia yang paling dipercaya. Dia nggak percaya itu sama semua, cuman sama Yudas. Paham ya? Makanya aku bilang kalau Syedis berani nggak usah berbalas pantun debat sama aku. Kubal bali sampai nengel kawan, sampai kadap kuat. Kujanjikan sama kalian. Cobalah pendukungnya pergi ke sana, bilang lah, Bang Edis berani aja bang berdebat sama si Rudi Yohanes mengenai Yudas ke neraka atau ke surga. Bilang, kalau tidak mengenai jalan iblis atau jalan Tuhan. Biar teman-teman tahu, tidak pernah satu kali pun saya membuat thumbnail, membuat apa namanya judul-judul video tentang dia di channel-channel YouTube saya.
Inilah gobloknya orang ini kawan. Lah ini apa? Makanya orang ini nggak pernah bicara bicara kayak kentut pandak ngerti, nggak pernah sekalipun. Padahal ini foto aku tuh lah, foto aku tuh kawan. Banyak lagi dibilang nama aku semuanya ada thumbnailnya, rujukannya di TikToknya, di YouTube. Ya ini disiarkan di YouTube. Makanya aku bilang kawan, ini orang bodohnya ini menyesal kemarin semenjak dia katakan bahwa pra peradilan tidak perlu habis uang banyak, cukup menyurati hakim. Disitulah aku baru tahu dia orang paling goblok, atau apa namanya itu, goblok bersertifikat atau dungu bersertifikat. Inilah orangnya, dungu bersertifikat. Saya di sinilah orangnya, ya. Aduh kawan-kawan, gimana sih kalian ini? Sama sekali. Tapi biar teman-teman tahu, ada banyak sekali channel-channel Kristen itu yang harus memajang diri saya di thumbnailnya. Alah, kalau itu aku juga banyak kok channel-channel Kristen. Aduh, terlalu angkuh ya kawan ya. Kapalah kawan ini bertobat? Orang hanya modal dibilangnya hebat. Kalau hebat berdebat sama aku lah, jangan banyak cakap lah ya. Slow lah, aku nggak akan marah kau. Pelan-pelan pun aku bicara. Nanti kemarin kalian tahu kan, setelah saya debat dengan Yusuf PI, ya si Oki orang yang mengupload video saya, orang yang mendulang AdSense, mendulang. Nah, lihat kan? Dari sini kawan dia nggak berjiwa besar, si Oki katanya. Jadi maksudnya dia ini, dialah makan sendiri. Nggak boleh orang Kristen mencari nafkah dari video dia. Goblok, angkuh. Ya. Sedangkan dulu dia kawan waktu ndak terkenal masih jadi bodat, datang-datang ke channelku kawan, pansos-pansos. Nggak ada aku bilang, pipi kau nggak ada. Bahkan aku bilang sama seorang, ambillah videoku. Rubah-rubah, waktu itu zaman corona kan zaman-zamannya pekerjaan sulit. Aku bilang, kalian ambil videoku potong-potong, upload lah, ya, buat channel YouTube, percayalah. Dalam 1 bulan itu langsung 1000 lebih. Banyak yang mencoba, sukses 1000 lebih. Upload dulu video sampai nanti udah banyak, baru kau upload videomu sendiri, atau kau ambil dari yang lain-lain, potong-potong lah, aku bilang. Ya, nah ini kawan, angkuh kali orang ini. Baru aja begitu, aduh, 17 tahun kawan. Terkenal aku dari 2008. Siapa nggak kenal Sang Debaters? Sampai ada orang tuh meranking pendebat agama terhebat di dunia. Nomor 1 Zakaria Batros, nomor 2 Rudy Yohanes. Biar tahu kalian, bukan aku yang buat itu. Aduh. Lain itu, dan saya tidak pernah kenal siapa mereka. Nah, saya mau bilang begini kepada teman-teman sekalian. Si Rudy Iskariot ini sekarang itu sudah beda dengan dia yang dulu. Kalau dulu dia mengatakan tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Sekarang dia berbalik 180 derajat. Ya iyalah, kan kau yang memulai nantangin Dis. Kalau kau nggak nyentuh-nyentuh, apanya yang ngajak kau berdebat? Tapi kau lari kemana-mana kan Dis. Memang kau goblok bersertifikat Dis. Edis, dungu bersertifikat. Dungu bersertifikat ini kawan ya. Udahlah, coba kalian lihat ya, aku masuk ke TikToknya. Kalau berani dia mengapa, hebat dia. Biar aku ganti. Lihat ya, Edis dungu bersertifikat. Tunggulah, kadang orang ini banyak kali cakapnya. Dia aja membilang semua orang Kristen gila apa. Nah ini Edis TV ya. Kalian saksi ya. Aku masuk ke TikTok, mudah-mudahan dia mau, nggak bego. Ah, permintaannya. Kalian lihat kan? Kalau dia memang seorang perkasa, ayo langsung debat. Nah, nggak usah banyak cakap ya, cakap aja. Sarjana teologi meninggal. Makanya aku cobalah.
Wah, sudah saya tunggu katanya. Aduh, sombongnya orang ini. Padahal MYM udah mau masuk nggak diangkatnya. Ini contohnya. Berani nggak dia? Coba ke WA dia. Si Rudi dari bawah bilang. Coba kalian WA dia. Berani nggak dia? Macam ya jelas lah. Kau aja taman SMA. Mau non dokter kau suruh 3 sama kayak si Zuma. Zuma kan gitu kawan. Cobalah ya. Kalau dia berani naikkanlah aku permintaan. Ini nih kalian lihat ya. Ini. Sudah aku minta permintaan ini nih. Ini 2 ini ya. Cobalah kalau berani dia. Aku hidupkan dulu ini Sampai jumpa. Kan ndak naik aku langsung berhenti dia. Aduh. Cobalah kalian dengar itu kawan. Langsung sampai jumpa kan. Setiap aku muncul di dia, kalau nggak dibilangnya, ini Rudi Yohanes harus aduh. Jadilah seseorang yang perkasa edis. Nggak ngerti dia artinya perkasa. Nggak perlu banyak cakap. Diajak debat ya debat. Sang debater gitu, ajak debat, ayo debat. Gak perlu banyak cakap, begini Bogono, begini. Ngapain? Ya, tolong kalian kirim linku ini ke nomor WA Sedis. Biar ku tunjukkan bahwa aku tidak pantas iri sama dia. Ku spill lagi ulang ini semua. Apa yang mau dibanggakannya sama aku kawan? Ilmu. Dia aja nggak lulusan universitas. Ilmu apa yang mau dianggarkannya sama aku? Matematika. Setengah bagi setengah aja belum tentu dia lulus itu. Aduh kawan. Ya. Aku bukan sombong, tapi itu fakta. Tapi kalau bahasa Inggris janganlah kalian bilang. Aku dulu tidak pandai bahasa Inggris dari dulu kawan. Ya. Tapi kalau matematika, IPA, itulah makan-makanku dari SD. Paham ya? Suruhlah bertarung, ngapain sama aku? Ya. Jadi kawan-kawan, kasihannya aku sebenarnya lihat series. Semenjak dia bilang kemarin bahwa pra-peradilan itu tidak perlu mengeluarkan biaya besar karena hanya menyurati hakim untuk meminta mengenai masalah supaya dibebaskan dari tahanan, bahwa prosedurnya tidak pas, begini Bogono katanya. Di situ aku malu sekali, kasihan aku lihat dia kawan. Kasihan. Hatiku meronta sebenarnya, tapi bagaimana lah lagi ya. Dia memamerkan kedunguannya di depan semua orang dengan percaya diri. Artinya apa? Edis si dungu bersertifikat. Kan hanya orang dungu yang bersertifikat yang berani memamerkan kedunguannya kepada semua orang tanpa merasa salah. Padahal nggak sadar dia yang menonton pasti ada ahli hukum, ada orang hukum, ada. Lah itu namanya bodoh bersertifikat, dungu bersertifikat. Kalau aku kawan, malu aku kawan, malu. Ya. Datang lagi, belum kubahas sama kalian, tunggu. Sop katul bekatul tementul. Ya. Sok pula dia mau mengapakan aku, aduh. Lai sudah tahu belum? Ya. Sopiatul berurai mata minta maaf atas dirinya. Kiamat dan Edis Pak Bom juga minta maaf di live itu. Saya belum tahu di mana itu. Kenapa dia minta maaf? Aku tahu alasannya kenapa minta maaf. Tahu, nanti buka ya. Maunya ini digiring si Julius lah. Apa masalahnya? Sop katul teman-teman membawa nama pendeta Gilbert. Saya curiga dari Indonesia ada mengirim dana sama mereka untuk membiayai penghujat ini semua. Praduga saya ya. Kenapa teman-teman harus membawa nama Gilbert? Saya ditelepon Pak Gilbert. Kenapa dia minta maaf setelah ditelepon Pak Gilbert? Ada apa? Berarti mereka masih punya link di Indonesia Sopkatul Al-Hayat ini. Ini. Coba aku kasih ya. Kasih link dong. Ngomong 3 aja kalian sama Edis dan anak Batak, biar nggak malu dengan klien kalian kayak gini, biar clear. Atau ada SMS nomor Edis biar ku saksikan lah yang bayar. Oke.
ada. Ini kawan saksi nih, Edianto Medan. Aku buat nama Edianto. Beliau lah yang waktu kami datang kedua naik bis, beliau menjemput di di terminal dan membawa kami sampai ke KPN mau sidang. Itulah yang kami ribut. Nah ini ya. Apa katanya? Atau ada sama lain nomor Edis, biar kusaksikan lah yang bayar pengacara. Kalian bayangkan kawan, sampai banyak orang ingin membuat rekonsiliasi, tapi Edis tinggi hati. Tunggu, ku kirim dulu nomor Edis sama lain itu. Kalau aku minta keterangan dari pengacara, dibilangnya, oh jelaslah pengacara itu membela kau. Ya. Nah, dikasih layani lagi aku mau pulang. Beberapa hari kemudian aku pulang ke Duri, dikasihnya aku roti. Memang fitnah ini harus di stop ini kawan. Bahkan makan kami ya. Ini saksi waktu aku urusi si AB di Medan. Dia penggemar. Tanyalah biar jelas. Nomor kau ke dia biar tidak liar mulutmu memfitnah aku. Dijemputnya waktu itu kami naik Fortuner kawan, ya. Nah ini baru ingat aku ya. Lah ini ada nih, lupa pula aku, 2 orang ini. Lah ini Marga Napi Tepulu sama Gultom kok nggak salah, 2 orang. Nah ini man dia. Ya. Lain ngomong 3 aja kalian sama Edis dan anak Batak. Biar nggak malu kita dengan kalian dengar kalian kayak gini, biar clear. Atau ada SMS lain nomor Edis biar kusaksikan lah yang bayar pengacara. Nah ini biar kalian paham kawan. Sudah terlalu hina aku dibuat series kawan. Kalaupun lain ini tidak didengar dia, memang sinting otaknya. Sama lain ini dijemputnya kami mendarat di Medan, turun dari bis, dijemput naik Fortunernya, berangkat kami ke PN, sidang ribut di situ, dilihat dia semuanya. Aduh, ntar ya, nama junjunganmu Edis Dungu bersertifikat. Nama junjungannya sekarang, aduh, Edis Dungu bersertifikat. Cocok ya Pak Bom. Serangan balik Metatron, boleh bicara. Tunggulah. Jadi kawan-kawan, sebenarnya aku kasihan sama Edis. Dia kalau nggak menghujat nanti terusir dari Amerika. Kenapa? Siapa mau menampung dia? Apalagi Pak Udin sudah mulai tua kawan. Tapi kalau Pak Udin berhasil jadi warga negara Amerika, orang tua di sana dibiayai negara kawan. Tapi kalau belum berhasil, ini problem, ya. Aduh. Jadi kawan-kawan, kalian lihat kan, aku mau naik ke tempat Edis tidak dikasihnya. Begitulah terus. Baru nanti dibilangnya kita takut. Kan kurang ajar itu. Kita sudah mau naik, dibilangnya takut, padahal dia nggak menaikkan. Ngomong dia sama dengan Pak MYM, makanya Pak MYM kan jengkel. Lihatlah apa culasnya Edis ya. Kalau orang Pak MYM, Esra Soro dan Nekin Ngadas membuat komentar, apa katanya? Ya kalau mau berdebat aja, nggak mau usah banyak komentar. Sementara dia aku ajak debat, bisa komentar ke orang lain kawan. Dan penggemarnya yang dungu-dungu itu, oh hebat-hebat katanya. Padahal yang sama dilakukan dia sama Pak Nekin Ngadas, sama Esra Soro, sama satu lagi siapa tadi? MYM. Harusnya penggemarnya kalau otaknya cerdas, kau bilang sama Pak MYM nggak usah banyak komentar, sama si Rudi kok banyak komentar, gitu dong. Biar kalian seru melihatnya. Bagaimana aku bertahan, Yudas ke surga, dia ke neraka. Pilih 2 materi yang dia kuasai ya. Atau salib adalah karya iblis atau karya Tuhan. Nah ini silakan pilih ya.
Ah, ku potong kupingku kawan kalau berani dia dalam satu hari ini. Gak akan berani. Kenapa gak berani? Karena dia tahu dulu ku bal-bali dia waktu masih unyu-unyu. Sampai stres ku buat sampai step, sampai kayak orang bengkok gini. Mana bukunya itu? Ada bukunya tentang Zulkarnain itu. Tahap apa pun isi bukunya aku baca sedikit pun ndak. Ku buat ganjel-ganjel meja itu dulu. Nggak aku baca. Jangankan buku dia, buku si Christian Prince itu ada 3 nggak aku baca. Karena kalau aku baca nanti kawan aku terkontaminasi dan orang pernah membaca maka dikatakan, wow kau mengikut Christian Prince. Ini 4. Kirim siapa? Penggemarku. Dikirimlah sama aku 4 ini ha. Cuman kenapa aku nggak mau baca? Semua yang dia bilang ini udah pernah aku bilang sebagian. Karena ini banyak kali bukunya. Ya. Dan kalau aku baca ini nanti ketika aku membicarakan sama orang, dibilanglah, oh kau muridnya ini, kau ngikut. Ah, enggak lah. Paham ya kawan-kawan? Makanya kalau dia punya otak kawan, enak bicara sama Edis. Ayo kita diskusi di kiamat. Ayo, tidak perlu bicara ini dengan lain kan? Rudi Iskariot, mantap ya. Kalau si Edis apa namanya? Si Dungu bersertifikat. Edis si Dungu bersertifikat. Oh, aku buat lagi di TikTok bah, ya. Alfa beta penipu siang ini, aku nggak penipu. Itu sudah ku WA, ku tunjukkan WA lain itu kan. Dia ikut dengan aku 2 penggemar si Rudi Simamora, ku bawa ke lembaga pemasyarakatan. Ke apa? Nggak ada nomor HP-nya lain. Ini nomor WA dia lah dan HP. Mungkin dia diganti series nomor HP-nya ya. Si Dungu bersertifikat. Kalian buat dulu judul ya. Dungu bersertifikat. Aku mau masuk nggak dikasihnya. Kan kurang ajar. Nah itu gereja itu sudah bubar. Uang donasi dimakan Saifuddin. Itu dia bawa ke USA. Nah dulu Pak Saifuddin pertama ke Amerika kawan, hidupnya kan di hotel kan. Dari mana uangnya untuk hidup di hotel kawan? Uang MKC dimakannya, uang gereja Murtadin dimakannya kawan. Kalau saya uang gereja nggak mau, lihatlah saya bangun terus kan. Kalau Saifuddin dilibasnya kawan. Makanya dia jangan sentuh-sentuh saya. Saifuddin Ibrahim, tahu kalian ada gereja Murtadin? Oh, kutunjukkan loh. Ah ini kalian banyak nggak tahu. Aduh. Gereja Murtadin. Dimakani si Saifuddin. Pak Risuli mau buat juga. Saifuddin Ibrahim. Dulu dibuat orang itu di ruko kawan. Nah ini gereja Murtadinnya Ihsan Siregar. Tunggu ya. Saya nggak bohong. Kalau live si Udin Saifuddin Caikiti, tanya kalian, Pak Udin, dana gereja Murtadin itu kemana Pak Mudin? Tanyalah. Kalau nggak terkencing-kencing dia. Nah sebentar, ini ku lewati dulu ya. Nah ini. Saifuddin teman ini. Itu saja. Inilah Saifuddin. 300 ayat. Boleh. Ini gereja Murtadinnya itu ha. Sekarang kemana gereja Murtadin ini kawan? Mitop. Orang uangnya diambil dia semua ha. Diocopnya, dibawanya ke luar negeri lari. Makanya dulu dia sempat berapa bulan tinggal di hotel kan. 1 hari di hotel, tahulah kalian. Udin juga melihat peluang ini. Peluang ini semakin kencang menyerang agama Islam. Yang ujung-ujungnya dapat banyak kopi dari persembahan kasih yang diberikan oleh gereja yang mengundang dia.
Kalau kita ungkap ini kasihan kita kawan, karena dia sudah tua. Tapi dia tua nggak tahu diri juga, malas aku lihatnya. Entah apa salah aku sama dia. Disinggung-singgungnya aku ya. Jadi ini gereja Murtadin ini ada ya. Seluruh dana dia disikat sama Udin. Ya. Dana MKC juga disikat sama Udin. Dibawa lari ke Amerika, makanya orang tuh bisa suami istri di hotel. Berapa lama waktu itu kan ada rumahnya bagus itu ya. Setelah habis apa? Baru dia pergi sama si Henry Tarigan. Aduh, sudahlah. Tanya kalian ya, kalau dia apa? Donasi MKC kemana sama gereja Murtadin bilang. Itu besar-besar itu donasinya itu kawan. Ya. Mana dia? Kemarin tuh ada gerejanya besar ditunjukkan. Tunggu dulu. Mana ya? Itu aja lagi yang nampak. Kalau dulu ada di apa ini Golda Meir ini, Saifuddin Ibrahim ini. Coba kuliah masih ingat aku nih. Gereja Murtadin. Kadang aku jengkel juga lihat beliau ni, tapi kasihan juga kadang. Dia sampai di Amerika, tar lagi tua. Begitu tua dia entah siapa yang ngurusin nanti, kasihan juga. Mana mau saya ngurusinya ini? Yang benar aja lah kata dia nanti. Ya. Di mana dia? Dia juga banyak live ini. Kalau nggak live nggak makan. 4 bulan. Dia setahun yang lalu ya. Itu gereja Murtadin itu setahun yang lalu lebih. Makanya kemana uangnya itu semua dibuat Udin Caikudin ini? Ya. 7 bulan. Dan dia ada affair kawan ya, affair. Tidak usah aku sebutkan ya. Dengan istri orang. Yang pergi juga ke Amerika. Pulang. Ya. Nah, aku tahu dari orang-orang Amerika itulah. Mana dia ini? Kan pernah kalian dengar dia dibilang-bilang begitu kan? Jadi dulu dia punya gereja Murtadin kawan. Tanyalah kemana uangnya bilang. Tanya. Kalau sanggup dia menjawab kemana uangnya. Kalau aku masih nampak semua kawan. Mengenai ada aku makan atau tidak. Masa nggak bisa aku menikmati ya kan. Sedangkan apa? Lembaga-lembaga dunia aja bisa mengapakan dari situ. Terlalu bego kita. Oh ini ada satu kawan. Ini dia. Inilah waktu. Nah, si Edis goblok masih unyu-unyu. Ini. Ada yang ngirim. Ini dia. Cuman videonya ini di mana aku lupa. Ya. Ini tahun 2019 waktu aku masih kurus. Inilah si Edis. Oh ini dia di Malaysia nih. Sebelum ini ada lagi kawan. Ini si Edis. Masih dungu sekali kelihatan kan. Tunggu aku besarkan ya. Dulu nebeng-nebeng sama aku terus itu. Lupa dia dulu kami juga pernah duet. Memang gak tahu diri orang ini. Tunggu ya. Gak tahu diri kawan. Yakinlah. Dulu kami berteman tapi pura-pura gak diakuinya. Ini dia. Ini ntar ya. Inilah series Kurawai itu Kok nggak salah aku dari Malaysia dia nih. Ini mas kayak StreamYard mas ya. Ini kan ada logo StreamYard ini di ujung ini Berarti dia waktu masih dia apa ini kos-kosan ini dari mana waktu itu ke Jakarta dia entah gimana. Ya. Ini kawan. Gak tahu diri anak ini kawan. Aduh, pura-pura kayak nggak kenal sama aku. Pandu sama aku nebeng-nebeng ini. Kan ajar ini ya. Oh ini videonya. Tunggu. Aku baru dikirim. Kurang ajar ini kawan. Ya terima kasih lah. Penggemarku juga banyak yang gak setuju dengan dia nih kok. Ntar ya ini. Nah ini. Masih ada ya. Oh baru tahu aku. Dia ini yang penggemarku dulu. Bukan aku penggemar Sedis. Aku mau menaikkan dia. Oh iya ini.
Lu kok jadi iklan lagi? Nah ini. Fahrudin tak terima saya tolak dialog sesama Kristen di GM. Oh ini dia kawan. Kalian cari ya namanya. Di Sang Apologet di channelku itu ada ini. Iya ini baru tahu aku. Inilah si Edis. Si busuk itu. Naik sama aku nih pas live aku. Aduh, nggak tahu diri si Rojan ini. Ini aku waktu kurus ya kena tahun 2019 kena TB. Nah Dia ini. bisa mengerti bahasa-bahasa Ibrani dia. Hati-hati ya. Gak ada gunanya kau pandai bahasa Ibrani tapi Sinandar. Waktu itu aku bilang Sinandar. Jadi kusuruh dia buka channel sendiri. tak mengerti isinya. Tak mengerti bagaimana penyampaiannya. Itu yang paling penting dari hanya sekedar bahasa Ibrani. Dia pintar. Oh gini dia dari Mesir. Doktornya sudah ku hadapi langsung tanya SM Aldo. Oh ya Semaldo. Makanya aku Dengan bilang, Pak apa? tanya SM Aldo, aku bilang sama SM Aldo udah keluar, katanya nggak cocok. Ternyata saya ditipu selama ini katanya, dibohongin katanya, ajaran itu begini begono dikasih tahu si Aldo, karena dia Jakob namanya Sulistyo. SM Aldo. Orangnya gigi belajar sama para rabi ya, sampai dulu ada di apa namanya itu Marga Purba juga ikut dia belajar sama para rabi. Saya diajakinya tidak, saya bilang kalian bisa belajar karena masih muda, saya sudah mulai tua, saya bilang kan. Dan saya bilang sekalipun Pak kamu pandai bahasa Ibrani tapi kamu tidak mengerti, bahkan menguraikannya nggak bisa, tetap kau harus merujuk ke bahasa Indonesia. Oh, Nggak ya. bisa kau langsung ke bahasa Ibrani. Ini naik si Tidak demikian. si Pukima ini lihat Kan ini, kawan. demikian kan? Oke. Nah, Halo ini. diskusi agama khusus. Ah. Inilah saya diskudis. Nah ini kawan. Dulu naik ke aku ini. Nebeng-nebeng. Kurang ajar penggemar sedis. Lihat ini ha. Inilah junjungan kau ha. Betapa baik aku sama kau ha. Ketawa aku teriak aku anggap kau teman. Rupanya kau kira aku Bukima. Lihat nih. Ini dia ini nih. Malam, Duel master. Mana dua master? Dua master kok jadi ganti lagi? bukan dua master. Nah, terima kasih ada lagi video yang waktu dia masih di rumahnya. Ini tidak tahu aku di mana. Dia sempat membuat channelnya itu dua master kok salahku. Lihat sopannya sama aku kawan. Ini dulu merayap-rayap di tempatku. Aku mengorbitkan si anjing ini. Oh kok begitu bilang biarin. Kenapa rupanya? Jengkel aku. Gak tahu diri. Dulu aku baik kali sama ini ha. Lihat ini baiknya kami berdua. Aduh baru dapat aku untung dikasih kawan dari Malaysia. Kursi agama khusus master. Wah, coba singkatkan dulu nama channelmu biar gampang orang menyebutkan, gampang orang men-searching, gampang aku mengasih tahu. Nah, karena aku mengorbitkan ini kan, gampang orang mencari kau, gampang aku mengasih tahu. Aduh, untunglah tuanku. Ya, si kurang ajar ini ha. Itu ada kok bang, saya bikin tulisannya di itu, nggak muncul ya? Manggil abang dia ha, manggil abang. Bisa aku munculkan, ku hilangkan dulu tulisanku ini. Maksudku, biar gampang aku memberitahukan. Kalau ini kan orang men-searching diskusi agama khusus master panjang. Contohnya gini loh, pendebat edisi Putar misalnya gitu, atau apalah ya, ruang debat sudah dia. Entah apalah debat terbuka, entah apalah gitu. Jadi gampang orang ini kan panjang. Orang kurang pendek. Iya. Aku udah berapa kali aku promosikan ini Edis, tapi sulit. Kenapa? Nah, kalian lihat kan? Dibilang si binatang ini aku tadi nebeng sama dia, ternyata dia yang nebeng sama aku. Ini fakta, bukan bohong. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana sampai merembet menjalar kemana-mana ini sampai ke siapa? Gilbert Lumaindong ya, pendeta Gilbert Lumaindong nih kalau kita kilas balik memang yang bawa siapa Saifuddin Ibrahim ini kan Gilbert itu dulu ya. Seingat saya Gilbert itu karena Saifuddin Ibrahim sering dulu tuh membela Gilbert gitu ya, dan Saifuddin Ibrahim sendiri pernah ngomong bahasanya Gilbert ini adalah mentornya dan sekaligus donaturnya gitu. Nah
Jadi ada hubungannya. Memang para hujater-hujater ini memang ada yang apa namanya? Ada yang mendanai dari Indonesia itu pun ada. Saya yakin sekali memang Gilbert ini juga ada peranan di sana gitu ya. Maka pejabat-pejabat ini jangan disangka para kaum muslimin, para hamba Allah ya. Jangan disangka bahwasanya dari pihak kekristenan itu tidak ada pejabat-pejabat negara, itu jangan disangka ada donatur itu ya, hanya saja memang mereka tidak berani terbuka gitu. Kalau yang Kristen banyak pejabat-pejabat yang membela yang mendanai para penghujat Islam ini banyak, hanya saja memang belum ketahuan gitu ya. Nah, salah satunya ini Gilbert, karena Saifuddin Ibrahim pernah keceplosan itu, seingat saya waktu itu ada di video-video saya ini. Mudah-mudahan kalau tidak terhapus masih ada gitu, karena saya pernah di take down sama Saifuddin Ibrahim itu pernah gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau saya cari dapat itu ya bukti-bukti itu, bahasanya Saifuddin Ibrahim ini sering membela Gilbert. Bahkan Gilbert itu juga pernah ya mengomentari atau menghina seorang polisi juga ya, perwira polisi, Bapak Napoleon Bonaparte ya. Ketika Bapak Napoleon Bonaparte ini ngasih makan kotoran sama si Kaci, itu juga Gilbert ini ada mengeluarkan statement gitu, ada mengkomplain lah begitu. Nah, ini memang ada rentetan ini nanti dapat kalau yang urusan yang para debat para curu-curu ini, Kristen yang penghujat ini ke Amerika ini, memang ya itulah sudah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya pun akan terungkap dari mulut Rudy Yohanes ya, karena ya mau tidak mau, kita senang tidak senang, suka tidak suka, memang ya harus berterima kasih juga sama Rudy Yohanes, karena peranan beliau juga, karena fitnahan yang dilontarkan pada beliau akhirnya terbuka semua siapa nanti si A si B yang menjadi donatur itu yang ada di dalam negeri ini, pasti ketemu ini nanti. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irim Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.